Oke, selamat pagi kawan-kawanku semua. Kembali di konten monolog yang hari ini akan kusampaikan di chapter terakhir di hukum ke-48 yang berjudul Jadilah Tidak Berwujud. Dia menceritakan di sini bahwa untuk menyiasati suatu taktis atau strategi jangan dibeberkan di hadapan publik. Sehingga gue melihat ini statement Pak Presiden Prabowo sih. Sehingga menyebabkan dia melontarkan kata-kata ini. Jadi dalam beberapa sidang kabinetnya, dia menyampaikan kepada pers dan awak media lah. Silahkan awak-awak pers dan media menikmati hidangan yang sudah diberikan. Dia pesannya gue tahu lah di situ bahwa ini ada obrolan yang cukup penting soal strategi dan taktis lah, sehingga tidak membeberkannya di hadapan publik. Dan beberapa statement lainnya ketika sidang kabinet sebelumnya, dia menyampaikan bahwa ketika orang dewasa atau orang tua ingin berbicara, tidak sepatutnya anak kecil untuk mendengar. Nah, ini kan cukup menarik nih, bahwa gue menggambarkannya sih itu, jadilah tidak berwujud. Cara terbaik melindungi diri dari serangan adalah dengan menjadi cair dan tidak berbentuk seperti air. Jangan pernah bertaruh pada stabilitas atau tatanan yang bertahan lama. Segalanya pasti akan berubah. Ini ada cerita dari The Book of Huanian Masters, Tiongkok abad kedua sebelum Masehi. Dia menceritakan dalam seni bela diri, strategi haruslah tidak dapat dipahami, berwujud, dan perlu disembunyikan. Dengan gerakan yang tidak dapat diduga sehingga persiapan untuk menghadapinya terasa akan sangat mustahil. Apa yang memungkinkan seseorang jenderal yang baik untuk menang tanpa mengalami kegagalan adalah suatu hal yang selalu memiliki kebijaksanaan yang tak terduga seperti halnya modus operasi yang tidak meninggalkan jejak. Jadi hal-hal seperti ini adalah sebuah hal yang perlu dimiliki dengan perasaan peka oleh seorang pemimpin. Jadi hal ini adalah hal yang sangat penting. Di prolog awalnya dia menyampaikan wujud-wujud yang kita ciptakan selalu berubah dalam busana, gaya, ataupun semua fenomena manusia yang mewakili suasana saat itu. Kita terus-menerus mengubah wujud yang kita warisi dari generasi sebelumnya. Dan perubahan ini merupakan tanda kehidupan serta vitalitas. Mereka memang benar, hal-hal yang tidak berubah, bentuk yang kaku, tampak seperti kematian, dan kita menghancurkannya. Jadi dia menyampaikan bahwa jadilah tidak berwujud, cuma jangan berwujud seperti air, sehingga jadilah seperti air raksa, dia bilang. Dia memiliki sebuah kekuatan yang sifatnya fleksibilitas lah. Jadi orang-orang yang berkuasa seringkali adalah orang yang di masa mudanya telah menunjukkan kreativitas yang luar biasa dalam mengekspresikan sesuatu yang baru melalui sebuah bentuk baru. Masyarakat memberi mereka kekuasaan karena mereka haus dan menghargai kebaruan. Masalahnya muncul belakangan ketika mereka seringkali menjadi konservatif dan posesif. Mereka tidak lagi bermimpi untuk menciptakan bentuk-bentuk baru. Identitas mereka sudah ditetapkan. Kebiasaan mereka menyatu dan kekuatan mereka menjadi sasaran yang empuk.
Jadi sebisa mungkin tidak berwujud adalah hal yang sangat diperlukan dimiliki oleh seorang penguasa. Kalau gue sih menggambarkannya kayak Dasko lah sebetulnya ini. Bahwa dia orang-orang yang shadow man lah. Tidak kelihatan action di depan publik. Cuma semua masalah selesai sama beliau ini kan. Makanya gue menggambarkan kayak seperti sengketa 4 pulau. Sengketa 4 pulau kemarin di Indonesia yang Aceh dan Sumatera Utara. Ternyata di konversi pers akhirnya Pak Dasko yang muncul itu kan menyelesaikan sengketa 4 pulau. Gua kira Pak Prabowo yang akan nanti menyampaikan statement soal mengenai 4 pulau itu. Ternyata tidak. Ternyata Dasko yang menyelesaikan polemik itu. Sebelumnya juga udah ngobrol-ngobrol sih di ruang di Jakarta lah. Gue nggak tahu di mana dia ketemu. Jadi Gubernur Sumut, Gubernur Aceh, Dasko, terus sama Pak Dasko sama satu lagi Menteri Hukum kalau nggak salah. Ya dia udah menyelesaikannya di situ lah. Sehingga ketika pers meliput keterangan resmi dari istana, udah tinggal hasilnya aja dibacakan, nggak perlu lagi debat publik atau memprotes lah. Itu. Jadi gua lanjut di bahasan ini, jadilah tidak berwujud. Persyaratan psikologis pertama dari ketidakberwujudan adalah melatih diri Anda untuk tidak menanggap hal apapun sebagai masalah pribadi. Jangan pernah menunjukkan sikap defensif saat Anda ingin memulai sesuatu. Jika Anda menunjukkan emosi Anda, itu adalah pengungkapan bentuk yang jelas. Lawan Anda akan menyadari bahwa mereka telah mengenai sasaran sebuah titik kelemahan. Mereka pun akan melayangkan pukulan lagi dan lagi. Jadikan wajah Anda topeng yang tak berwujud dan memanas-manasi dan mengacaukan. Jadilah tidak berwujud dan memanasi serta mengacaukan rekan kerja atau lawan Anda yang licik. Ini di terakhirnya ada cerita dari Baron James Rothschild, seorang Yahudi Jerman di Paris. Dalam budaya yang jelas-jelas tidak bersahabat bagi orang asing, Baron James Rothschild tidak pernah menanggapi serangan terhadap dirinya secara pribadi atau menunjukkan bahwa ia telah disakiti dengan cara apapun. Ia juga menyesuaikan diri dengan iklim politik apapun. Baron James Rothschild menerima apapun atau menerima mereka satu persatu dan berbaur di dalamnya. Sementara dia beradaptasi dan berkembang. Secara lahiriah tidak pernah menunjukkan sebuah bentuk. Semua keluarga besar lainnya memulai abad ini dengan sebuah kekayaan yang amat besar. Terjerumus dalam perubahan dan peruntungan yang rumit pada periode tersebut. Melekatkan diri pada masa lalu. Mereka mengungkapkan rengguhan mereka terhadap suatu bentuk. Jadi itu dari Baron James Rothschild, bahwa dia seorang Yahudi Jerman yang ada di Paris atau Prancis. Dia berbaur lah dengan siapapun, sehingga dia menggunakan taktik ini sulit untuk ditebak dan dibaca arah perlawanannya. Oke, gue lanjut. Namun jangan pernah lupa bahwa keadaan tanpa wujud adalah sebuah pose strategis. Ini memberi Anda ruang untuk menciptakan kejutan taktis saat musuh kesulitan menebak langkah Anda selanjutnya. Mereka mengungkapkan strategi mereka sendiri sehingga menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan. Ini menjaga inisiatif tetap berpihak pada Anda, menempatkan musuh Anda pada posisi yang tidak pernah bertindak, terus-menerus bereaksi.
Langkah tersebut menggagalkan kegiatan mata-mata intelijen mereka. Ingat, ketiadaan wujud adalah sebuah alat. Jangan keliru memandangnya sebagai gaya yang mengalir secara terus-menerus atau sebagai sikap pasrah terhadap lika-liku takdir. Anda menggunakan ketiadaan wujud bukan karena hal itu menciptakan keselarasan dan kedamaian batin, melainkan karena hal itu akan meningkatkan kekuatan Anda. Terakhir, dia menyampaikan di sini, belajarlah beradaptasi dengan setiap kondisi baru. Berarti Anda melihat sebuah peristiwa melalui mata kepala Anda sendiri. Dan seringkali mengabaikan nasihat terus-menerus yang diberikan orang kepada Anda. Ini berarti bahwa Anda harus membuang hukum-hukum yang dikotbahkan orang lain dan buku-buku yang mereka tulis tentang apa yang harus dilakukan. Bahwa dia menyampaikan secara filosofinya, ya lu silakan nulis dengan versi lu, tapi gua ternyata punya pandangan lain dengan versi gua nggak mau didikte dengan pandangan atau tulisan-tulisan yang sudah lu buat lah. Sehingga hal-hal seperti itu harus dibuang lah. Kita harus, di teks terakhirnya kita harus menemukan cara atau ide yang original untuk kita pakai sendiri. Jadi itu teks terakhirnya. Jika Anda terlalu mengandalkan ide orang lain, akhirnya Anda akan mengambil wujud yang bukan buatan Anda sendiri. Bersikaplah brutal terhadap masa lalu, terutama masa lalu Anda sendiri. Jangan menghargai filosofi yang ditawarkan dari luar kepada Anda. Itu. Jadi di epilog terakhirnya dia menceritakan Merkurius, utusan bersayap dewa perdagangan, Santo, perlindungan dewa para pencuri, penjudi, dan semua orang menipu dengan menggunakan kecepatan. Pada hari Merkurius lahir, dia menemukan kecapi. Pada malam itu, dia mencuri ternak Apollo. Dia menjelajahi dunia, mengambil wujud apapun yang dia inginkan, ibaratkan logam cair yang disebut seturut dengan namanya. Sang dewa menjadi perwujudan dari hal-hal yang sulit ditangkap dan bisa diraih, kekuatan ketidakberwujudan. Terakhir dari Sun Tzu, abad keempat sebelum Masehi. Oleh karena itu, penyempurnaan bentuk pasukan adalah mencapai ketiadaan wujud. Kemenangan dalam perang tidak dapat berulang dengan teknik yang sama, sehingga Anda harus menyesuaikan bentuk tanpa henti. Kekuatan militer tidak memiliki formasi yang tetap. Air tidak mempunyai wujud yang tetap. Kemampuan memperoleh kemenangan dengan cara berubah dan beradaptasi menurut kondisi lawan, ini disebut hal yang jenius. Jadi itu terakhir dari chapter 47 dan penutup dari buku 48 Law of Power dari Robert Greene. Mungkin itu yang bisa gue sampaikan ke kawan-kawan. Kurang lebihnya gue terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mensupport dan memberikan hal-hal yang baik di kolom komentar lah. Gue sangat terbuka dengan diskusi apapun. Ya pada intinya gue tetap akan coba lanjut dengan beberapa buku-buku baru lainnya. Nantikan di konten monolog yang akan gue sampaikan. Kurang lebihnya itu yang bisa gue sampaikan. Gue pamit undur diri. Nun wal kolami wa mayaskurun bilahi fisabilil haq fastawikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you semuanya.